Ini dulu materi dulu, terus Boleh. silakan pertanyaan dulu. Pak, sebelumnya ini sambil dokumen. Siap, boleh, mangga silakan rekam. Pak izin Ya, silakan mangga. mulai aja. Lupa. Bismillah. Bapak mungkin langsung aja ya Bapak. Iya, boleh, silakan. Kami di sini dari ilmu perpustakaan Ya. ingin mengajukan pertanyaan mengenai manajemen pengetahuan, yaitu dari itu mata kuliah kami Bapak, mengenai knowledge capture yang ada di perpustakaan UMB ini. Sebelumnya di manajemen pengetahuan ini kami mempelajari cara pengetahuan di sebuah organisasi itu seperti apa. Nah, kebetulan kami mengambil tema knowledge capture yang dimana proses sistematis untuk mengidentifikasi, merekam dan menyimpan keahlian, wawasan dan pengalaman berharga dari individu di dalam atau di luar suatu organisasi. Ya mungkin seperti itu Bapak. Mau langsung pertanyaan aja? Iya, silakan, boleh, langsung lanjut aja. Sebelumnya sudah beberapa yang pernah kesini ya. Boleh, Bukan yang pernah kesini, mungkin saya tahu nama saya Pak Rizal ya. Iya. Dia pustakawan di WMB. Ya. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Dwi Bapak. Oh, iya. Ada Dian, Nashwa, Alvan Bapak, Ya. Imei, Hana, Firza sama Nashifa Bapak. Ada beberapa yang sudah pernah kesini ya. Ada beberapa yang sering kesini. Mungkin Ya, silakan. tahun yang pertama ya Bapak. Kalau untuk proses berbagi pengetahuan di pustakaan ini, pustakawan tuh bagaimana sih Pak maksudnya bagaimana proses berbagi pengetahuan antar pustakawan dalam menjalankan layanan gitu. Biasanya gini, kalau pustakawan tuh karena berbagai kesibukan ya, karena mungkin kalau bukan mungkin ya, kalau kenyataannya di sini di UMB tuh kenyataannya memang pustakawannya masih sangat terbatas ya. Jadi kita kalau berbagi pengetahuan dan informasi ke mahasiswa tuh kalau ada pertanyaan dari mahasiswa sebelumnya tuh ya, kecuali kalau sambil sharing ngobrol santai ya, nah gitu. Kalau ada mahasiswa yang bertanya tentang apa dari soal pengetahuan atau informasi ya selama pustakawannya itu bisa menjawab ya kami sampaikan, misalnya soal tentang beberapa informasi buku ya, beberapa informasi tentang pengasuhan jurnal atau beberapa informasi dari subjek buku, karena saya juga mungkin jadi sharing sama mahasiswa juga ya. Tidak semua pustakawan juga tahu semua pengetahuan kan, semua buku di sini kan. Nah, seperti itu paling kita. Paling kalau ada mahasiswa bertanya ya, secara umumnya ya. Kalau ada mahasiswa yang bertanya, nah kita sampaikan apa yang kita tahu ya. Kalau ya karena kesibukan sih kan tidak mengadakan seminar atau diskusi khusus ya masih pustakawan sama mahasiswa. Nah, itu keterbatasan sumber daya ya, sumber daya karena faktor kesibukan. Kita sangat sibuk ya, sibuknya khususnya di bidang layanan sama pengolahan. Nah, itu kan tidak bisa berhenti ya. Kalau di sini kami khususnya di UM Bandung, perpustakaannya memang keterbatasan staf, pekerjaan sangat banyak. Ya kita tiap hari sibuk. Oh, berarti untuk kayak diskusi produksi gitu. Kalau secara diskusi gitu memang ada yang secara dikhususkan itu jarang. Kalau yang secara dikhususkan mungkin kalau beberapa ada yang mahasiswa yang janjian dulu ya, ada mungkin dijadwalkan baru itu. Kalau mungkin secara tidak formal aja, kalau mahasiswa yang tanya ya sambil layanan, mahasiswanya tanya soal pengetahuan soal apa, soal di buku atau soal perpustakaan. Sama juga mahasiswanya soal buku-buku rujukan ya, soal buku-buku prodi yang soal rujukan. Nah, gitu kita kami sampaikan. Itu sama pustakawannya tahu ya. Sama kami juga tahu tidak semua pustakawan juga mengetahui semua pengetahuan. Nah, seperti itu paling. Bapak mau bertanya, Gimana? sebelumnya di UMB pernah ada pustakawan lain nggak selain Bapak? Kalau pustakawan lain memang kalau dari awal tuh pustakawan yang secara resmi pustakawan ya cuma 2 orang, saya sama Pak Riyadi. Itu tuh dari awal emang Bapak aja? Emang pustakawan itu dari awal, tapi sebelumnya tuh memang ada yang pengelola perpustakaan ya, pengelola perpustakaan karena ini merger ya. Tapi memang kalau UMB sih memang tetap yang berdiri tersendiri. Di merger 2 perpustakaan lagi, jadi 3 sebenarnya tuh, ini gabungan 3 perpustakaan, tapi tetap induk ya. Ada perpustakaan sekolah tinggi agama Islam STAIM Bandung Muhammadiyah, ini agama Islamnya ini Muhammadiyah ya, sama ilmu ekonomi Muhammadiyah STIEP. Tadinya kampusnya udah sangat lama, soalnya sangat tua, ini sudah 30 tahun kampusnya tuh di merger perpustakaannya. Tadinya ada 2 pengelolanya. Tadinya tuh pustakawan ya, memang mereka pendidikan perpustakaan, bukan pendidikan, pelatihan, dan mereka bidangnya memang jurusan kuliahnya bukan perpustakaan. Mereka tuh
kalau udah di merger dilebur ke tempat lain. Sekarang sudah jadi dosen ya, dosen sekarang mah sudah doktor sekarang tuh. Ya tadinya pustakawan tuh, tadinya pustakawan TS time. Nah udah jadi ini dosen sekarang tuh. Ada lagi yang satu lagi kepala perpustakaan yang STEM-nya itu udah pensiun. Beliau tuh memang di bidang ini kan sudah hampir 20 tahun lebih di perpustakaan. Saya juga sharing tapi karena memang bukan pendidikannya ya, hanya sekedar mengikuti dari pelatihan. Jadi tetap aja yang memang kalau yang punya ilmunya yang lebih paham. Jadi yang mengikuti yang ke induk aja. Kalau kan yang induknya kan saya sama Pak Riyadi ya berdua. Nah, menginduk. Tetap aja ngikutin prosedur semua pengolahan apa-apa ke induk. Ya udah seperti itu. Tinggal 2. Pustakawannya tinggal 2. Silakan apa lagi yang mau ditanyakan? Berarti Bapak selalu sama Pak siapa tadi? Pak Riyadi, ke Pak Ucin kepala ya, Pak Kepala urusannya kan urusan birokrasi ya, sama pejabat, soal anggaran itu, urusan teknis perpustakaan di lapangan pustakawan. Itu memang setiap saat selalu ada diskusi antar pustakawan mengenai layanan gitu nggak sih? Oh kita tiap hari ya. Pastinya kita tiap hari ya, malahan kita sampai sudah di luar kepala ya, sudah hatam juga kan. Ya, apa yang harus dilakukan apa mungkin ya kita tetap diskusi ya hampir setiap hari ya, sharing apa yang ada kekurangan. Oh ini ada kurang ini apa kita sharing lah. Kadang pekerjaannya juga kita ya gitu. Dioper-oper saling bergantian ya. Tapi tetap aja yang fokusnya tuh saya di bagian layanan ya sama pengembangan, Pak Riyadi di bagian pengolahan karena memang pengolahan banyak juga ya. Nah, sisanya ya sama bergantian. Kalau Pak Riyadi udah selesai ini pengolahannya tinggal yang finishingnya scan buku, giliran sama saya dilanjut. Awas saya lagi kemana ya, lagi diskusi gini biasanya Pak Riyadi itu layanan kosong ya, langsung Pak Riyadi atau Pak Kepala yang geser bagian layanan. Untungnya hari ini WFH jadi kosong. Syukurlah bisa fokus diskusi ini tempatnya juga memang aman. Silakan. Berarti Bapak itu kayak menghadapi kendalanya seperti itu pasti, dioper-oper gitu ya Pak? Pasti kita diskusi untuk masalah-masalah ini kan pasti karena perpustakaannya masih sangat terbatas ya, masih seperti ini masih sangat terbatas. Pasti itu kendala sangat banyak tuh soal kendala tuh ya. Soal anggaran, soal bagian pengolahan, soal layanan itu hampir setiap hari ada didiskusikan sama Pak Kepala juga. Ini tuh gimana ini karena mungkin karena perpustakaan yang keterbatasannya khususnya perpustakaan perguruan tinggi yang di swasta ya, tidak semua swasta langsung wah maju besar ya, beda-beda ya tergantung anggaran universitasnya. Nah kita kan soal kendala tuh kami diskusikan soal sama perkembangan juga ya, soal hampir keluhan mahasiswa, kebutuhan mahasiswa kita hampir setiap hari didiskusikan pustakawan tuh ya, Pak Kepala soal apalagi yang ini soal jurnal ya, irisus kan itu mahal ya, diskusikan ya. Ini hampir yang paling jadi kendala tuh. Besok kan mau akreditasi, ini yang paling sering ketanya ya, pasti yang selalu ditanyakan sama asesor tuh. Kami selalu pustakawan sama Pak Kepala tuh diskusi terus, ini gimana. Nah ya memang kami sudah diskusikan ke pimpinan juga ya, ke rektor, ke wakil rektor, apalagi harus ada dari asesor karena oh ini perpustakaan nih harusnya gini kan besok ya. Nah besok tuh di hisapnya perpustakaan tuh kan ditanya kan ini soal layanan sama asesor itu prodinya bukan akreditasi bukan perpustakaan ya, itu prodi ya, program studi kan. Nah ketanya perpustakaan tuh ini buku jurusan ini, mana soal layanan ini, mana lihat kunjungan mahasiswa yang prodi besok akreditasi dicek semua, mana jurnal langganan jurnal. Nah itu kita tuh sebelum akreditasi selalu diskusi hampir tiap kan akreditasi suka sering ya, karena prodinya banyak. Nah pasti itu kendalanya itu lagi tiap kali ketemukan lagi solusinya tuh belum ketemu saja kan, soalnya sama mungkin urusannya ini sama nominal sama resikonya tuh kayak kemarin kan sama perpustakaan UIN juga kami diskusi, kami 5 universitas sama UIN. Perpustakaan UIN juga banyak kendala, sekelas UIN aja banyak kendala untuk akreditasi itu ya. Tapi itu akreditasinya apalagi khusus perpustakaan, hisapnya lebih berat. Nah, itu didiskusikan tiap hari soal perkembangan pengolahan ya, soal pasti untuk pencarian informasi juga sama. Kita diskusikan misalnya kemarin juga ada mahasiswa psikologi cari buku tentang quarter life crisis itu soal kecemasan ya. Kami juga tidak tahu karena tidak ada buku khusus ya, karena lihat di katalog
tidak ada buku khusus. Nah, kami diskusikan, kami itu sama pustakaan lainnya, ya ini, nah itu buat pengadaan. Nah ini kayaknya untuk untuk pengadaan selanjutnya ya, untuk pengadaan selanjutnya ini buku ini harus diadakan. Nah jadi bukunya tuh tentang ini, jadi di dalamnya kita harus tahu juga pustakawan tuh ya. Kalau ditanya sama mahasiswa, lah nggak tahu. Itu kadang sharing juga kami juga sama mahasiswa ya, ini tentang apa ya, bukunya itu tentang apa, apakah ada di dalam buku psikologi perkembangan atau di psikologi klinis. Nah, kemarin carikan juga kemarin tuh, karena saya sudah sharing juga sama mahasiswa ya, nggak apa, karena sudah sharing juga sama mahasiswa, jadi ada beberapa yang tahu. Jadi oh buku ini mah adanya di dalam buku psikologi klinis, coba cari di sana, benar ada kan. Nah, kita harus, makanya soal sharing pengetahuan tuh memang perpustakaan tuh memang ini harus ya, harus kan. Jadi apalagi ada yang khusus layanan informasi. Nah itu karena pustakawan tuh seharusnya ada yang memang spesialisnya ya, memang spesialisnya untuk tahu soal layanan informasi di dalam pengetahuan di dalam buku ya, khususnya atau sumber rujukan ya. Nah itu seperti itu. Soal didiskusikan setiap hari ada diskusi. Itu sharing-sharingnya tuh. Silakan apa lagi mau tanyakan. Bapak, kalau untuk kendala apa yang dihadapi dalam proses berbagi pengetahuan antar pustakawan? Nah ini biasanya kalau kendala tuh kadang-kadang ada ini kan, selera masing-masing juga ya. Kadang-kadang tuh memang kalau yang pustakawan ini pengennya seperti ini. Nah pustakawan ini seperti ini memang, tapi itu kan memang secara umum ya. Secara umum tuh memang ada yang memang dikhususkan, ada yang tidak dikhususkan kan. Ya kita kadang-kadang jadi ngambil jalan tengah aja. Oh ini kayak jam layanannya, kadang-kadang jam layanan kami pengen ditambah ya. Kami jam layanan tuh memang karena staf terbatas pengen ditambah kan, siapa yang mau dilemburkan dulu, siapa yang ujung-ujungnya kan tidak ketemu. Kemudian saya sibuk ya, ada kegiatan lain di luar, saya sibuk ya, seperti itu kan. Kendala tuh memang kendala faktor komunikasi juga ya, faktor komunikasi sama itu kan tadi sumber daya karena terbatas ya, sumber daya yang terbatas. Jadi untuk diskusi kendalanya sama pustakawan lainnya tuh kadang-kadang temu kendalanya itu soal layanan juga, soal jam layanan ya, siapa yang mau di jamnya dilebihkannya. Nah itu kadang-kadang kami juga pro kontra ya, sama pimpin kepala juga kan, kadang-kadang nggak seperti itu. Kendalanya tuh ada juga gini apa, soal ya itu yang tadi, soal kadang soal pencarian informasi juga, atau soal pengolahan kan. Soal pengolahan memang kan teknisnya macam-macam. Pengolahan tuh hampir sekarang tuh kan berkembang zaman ya, soal ada penambahan RFID kan gitu. Itu kalau tambah pengolahan mau ada perubahan, misalnya ada di pelabelannya, karena kan saya yang bikin pengkodingan untuk ini kan, untuk label ya, untuk label kemarin itu sudah diperbaharui. Nah karena bagian pengolahan tuh periode kadang-kadang kan karena mungkin sudah biasa ngolah cepat ya, untuk membuat hal yang baru tuh memang harus pekerjaan harus rumit lagi. Nah jadi kadang-kadang malas lah, nah gitu, karena ini sudah kebiasaannya harus mengulang lagi dari label awal tuh kan memang pekerjaan banyak ya. Nah jadi ya udah ujung-ujungnya teh nggak jadi, nanti aja nunggu staf baru ya. Nah itu nunggu staf baru untuk pengolahan baru. Nah jadi sudah untuk dari segi pengolahan ya. Nah, makanya untuk itu banyak kendala tuh pasti itu kan, soal komunikasi, keterbatasan sumber daya. Nah itu. Izin bertanya kok, tapi pernah nggak kayak ada satu di komunikasi itu misalnya kayak harus kata kepalanya itu A gitu, tapi staf pustakawannya itu kurang setuju. Nah untuk menerima keputusan kepala tersebut gimana gitu tanggapan para pustakawan? Itu tuh memang gini ya, ini secara umum aja ya, secara umum, secara birokrasi aja nih, rata-rata tuh memang kita harus mengikuti aja sama Pak Kepala, walaupun bukan bidangnya ya. Nah kita secara birokrasi tuh, jadi kita harus ngikutin aja sama pimpinan. Bisa aja kami menentang ya, bisa aja menentang. Nah kalau itu kan bisa jadi sesuatu yang chaos ya, atau yang jadi keributan, atau jadi tidak kondusif ya, jadi di lingkungan kerja jadi tidak kondusif. Nah jadi kita ya harus ngikuti aja, terkecuali nanti ada hal-hal yang diperdebatkannya tuh, yang misal kata pokoknya itu seperti ini, tapi ini kan harus sesuai dengan kalian ya. Nah itu bisa dipertahankan. Itu sering tuh, banyak tuh saya temukan tuh di tiap perpustakaan ya, termasuk kemarin juga di UIN kemarin tuh, karena kan Pak Kepalanya baru ya di UIN juga, Prof Agus saya kenal, kayaknya saya kenal baik dari orang Muhammadiyah. Prof Agus tuh orang Muhammadiyah kan, di Dikdasmen bagian pendidikan dasar menengah ya. Nah
di sana tuh kan ada yang spesial pustakawan seniornya Bu Naila. Di sana tuh pustakawan senior ya, Bu Naila tuh memang sudah ahli tuh. Itu mah udah sesepuhnya kan. Nah, kemarin tuh sama mengundang lah kemarin tuh dari mantan kepala FFTI Jabar ya, Pak Hada dari UPI, dari perpustakaan UPI. Nah, beliau kan mantan di perpustakaan juga ya. Beliau juga udah senior, udah jadi asesor perpustakaan, sekarang tuh jadi penjaminan mutu. Nah, Pak Agus tuh jadi menunjuk Pak Hada. Kenapa sama Pak Hada tuh itu ada Bu Naila lebih senior, lebih ahli. Nah, jadi ya namanya birokrasi ya, jadinya tuh jadi ya nurut aja itu, jadi mengikuti aja ya. Tapi memang ada harus yang bisa dipertahankan. Nah, seperti itu, sama di sini juga seperti itu. Misal kata Pak Kepala harus seperti ini, kita tidak mau ya, kita tidak bisa. Kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang membelakangi juga. Ada orang. kadang-kadang kita membelakangi juga, karena untuk apa? Kan memang kalau segi kalian ya, kadang-kadang kalau untuk kaliannya tuh memang kita harus mempertahankan di bidang kalian ya. Kalau yang di bidang kalian tuh kalau segi administrasi yang lain ya kita ngikut aja kan, namanya organisasi ya, kita harus ngikut aja ke pimpinan kan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ada kalau tidak ngikut ke pimpinan tuh nantinya kadang-kadang ada dampaknya. Misal di suatu organisasi ya, atau di tempat kerja, misal kalian juga nanti di dunia organisasi, di dunia kerja tidak ngikutin kata pimpinan, nantinya bakal sesuatu ada dampak. Dampaknya kadang-kadang secara administrasi ya, kan dipersulit untuk karir, dipersulit untuk naik jabatan, ada itu. Di organisasi itu ya, di suatu organisasi itu seperti itu. Tapi tidak semua organisasi bersih, harus secara SOP prosedurnya seperti ini. Kenyataan di lapangan tuh tidak seperti itu. Kadang-kadang misal kata pimpinan seperti ini, ya kita untuk lihat kondisi di lapangan kadang-kadang membelakangi. Itu kadang-kadang lebih ke sesuai kebutuhannya gitu ya. Nah gitu, kalau yang secara umumnya ya kita ngikut aja ya, nah, seperti itu. Seperti di pemerintahan aja, di birokrasi pemerintahannya, kalau kata pimpinan gini-gini, padahal kalau yang di belakang tuh yang administrasinya gimana ini bikin kebijakan seenaknya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ya udah ngikut aja, yang penting asal Bapak senang aja gitu kan. Nah, kadang-kadang seperti itu kan, supaya tidak terjadi chaos di dalam, lingkungan kerja tidak enak di dalamnya kan. Ya, kadang-kadang gimana, nah gitu. Kalau di dunia kerja di industri ya, itu bisa dampaknya ke produksi kan. Kalau di dunia industri ya, khususnya kan saya pengalaman di industri, itu dampaknya tuh bahaya ke produksi atau ke kecelakaan kerja. Misal kita tidak nurut sama pimpinan ya, bisa aja kita untuk uang bonus kerja ya, untuk bonus kerja tuh dicoret atau kehadiran tuh kadang-kadang dikurangi, ada gitu. Secara pribadi balas dendam pimpinan kalau tidak mengikuti kata pimpinan, nah itu pasti ada aja. Itu di mana-mana rata-rata sama. Nah, untuk menurut secara ini, kalau secara menurut administrasi yang lainnya, oh iya siap ya, itu mengikuti aja. Kecuali kalau memang ini perlu diperdebatkan ya, ini tidak, walaupun kalau kata pimpinan seperti ini, kita ini tidak bisa seperti itu ya, tidak, ini karena untuk berjalan layanan tidak bisa, kita pertahankan. Walaupun jadi memang agak jadi canggung ya, ibaratnya. Nah seperti itu kan di dunia kerja kadang-kadang seperti itu. Kalau di dunia kerja ya, di mana-mana organisasi itu jadi seperti itu, harus menyesuaikan. Di depan seperti ini, bukan bermuka dua ya, jadi di depan seperti ini, jadi menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan kondisi ya, apalagi di industri yang paling berat tuh, di industri yang memang khususnya kerjanya produksi, itu bisa jadi kecelakaan kerja, atau memang untuk karir juga ya, untuk karir pribadi juga. Jadi untuk pertentangan sama pimpinan tuh sebaiknya kan dihindari. Nah itu, walaupun secara ini kita harus mengalah ya. Kalau secara ini belum di belakang, nggak apa-apa, kita mengalah aja seperti itu. Soal kebijakan juga, kebijakan soal untuk perpustakaannya sama kemarin juga di UIN. Kemarin juga di UIN tuh untuk kebijakan, soal kebijakan. Tidak bisa. Jadi sama para pustakawannya tuh, ini Pak Kepalanya pengen gini. Kata pustakawan lainnya, Pak nggak bisa. Nah, ternyata ya, jadi ngikutnya ramenya aja. Karena ini anak buah pada nggak maunya, udahlah jadi nggak jadi. Nah seperti itu. Makanya jadi pimpinan itu harus bijak kan, sebelum menentukan kebijakan atau keputusannya harus lihat kondisi kan. Gimana itu seperti itu. Siapa lagi yang bertanya kan? Ini Mas sambil jadi sharing pengalaman aja sambil pertanyaan, jadi sharing pengalaman di dunia nyata, di dunia kerja. Nah seperti itu. Tapi Pak, di sini udah ada media informasi kayak video tutorial yang kayak gitu Pak?
Tadinya tuh ada banyak ya, Nah, saya buatkan dulu tuh dari segi untuk peminjaman buku, dibikinkan video segi penggunaan OPEK sama layanan. Dulu sempat saya buatkan, disimpanlah sama saya tuh di IG yang lama ya, di IG yang lama. Mungkin perpustakaannya waktu dulu kan bukan di sini ya, dulu waktu di kampus itu pindah kan di Palasari, kampus lama. Sekarang tuh jadi Unisa Bandung di Palasari, kawasan lingkungan toko buku ya, yang banyak toko buku. Nah, di sana ada Universitas Aisyah Bandung. Tadinya per UMB itu di sana. Saya bikin video tutorial tuh semuanya tuh di sana. Tadinya tuh, nah pindah ke sini jadi beda, alurnya beda lagi. Nah, itu jadi hilang lah. Sempat videonya tuh nggak dipakai lagi, nggak dipublish lagi. Sempat disimpan di media sosial ya. Kita media sosial sama YouTube, ternyata kertas semua udah. Nah, sisanya kita belum sempat bikin lagi sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh semua soal untuk media itu, untuk media informasi apa itu tidak sempat lagi. Bahkan media sosial tuh tidak keurus. Terakhir digarap tuh dipegang tuh sama yang anak magang Win ya, yang magangnya yang kemarin itu Si Mutia. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama saya pegang tuh ke Mutia dulu teh. Ke Mutia langsung dengan dulu ya sama anak. Bikin baru atau udah ada? Itu bikin baru itu tuh. Bikin barunya tuh memang bukan sama akuin ya. Sama di sini ada anak magang juga di sini, disuruh dibuatkan dulu. Dilanjut sama mahasiswa magang UIN-nya. Nah, udah sana lanjut lagi sama yang di bawahnya, sama yang magang kemarin, Rafael kemarin tuh. Jadi untuk media itu memang belum, karena pekerjaan sangat banyak, belum saya garap juga. Konsep sudah banyak ya. Secara konsep tuh kami sudah banyak, secara konsep, secara perkembangan, secara SOP ada lengkap. Cuma pelaksanaannya tidak kegarap. Karena personil kayak itu. Karena perlu perpustakaan tuh pekerjaan tuh sangat banyak, perlu sumber daya. Kalau di perpustakaan yang udah besar ya, perpustakaannya udah besar, stafnya banyak, itu makin besar. Jadi satu perpustakaan atau satu staf tuh punya job desk-nya masing-masing. Ini satu perpustakaan di job desk-nya semua digarap. Kan? Jadi ini kegarap, jadi diprioritaskan mana yang sangat prioritas dulu. Sisanya ya nanti aja lah. Nah, seperti itu. Nunggu staf baru, nah seperti itu. Makanya lihat aja nanti di job desk pustakawan. Itu lagi orangnya, itu lagi. Job desk ini itu lagi, kalau khususnya di negeri ya, di kampus negeri. Kemarin di UIN. Ada satu orang tuh job desk-nya tuh di sana. Tetap. Bahkan sampai puluhan tahun itu aja ada pekerjaannya. Sampai puluhan tahun ya. Sampai puluhan tahun tuh di sana aja job desk-nya cuma itu aja bagiannya. Tidak dirotasi atau dimutasi ke tempat lain ya. Nah, itu. Berarti waktu ada yang magang itu sangat kebantu sekali. Sangat. Makanya kemarin tuh ada anak UIN yang masih semester berapa kemarin tuh ya. Pak, di sini nerima magang. Oh ya silakan, kata saya ya. Kami persilakan ya, kalau jurusan perpustakaan nanti kami ajarkan juga semua kegiatan yang ada di perpustakaan ya. Tapi karena yang magang tuh tidak semua yang magang tuh di tempat lain ya. Tidak dikasih pekerjaannya tuh semua tentang perpustakaan. Iya, betul. Pernah juga mungkin kalian magang ya di sana aja kan. Karena mungkin secara administrasi atau birokrasi memang susah ya. Oh, tidak bisa, ini yang magang di sana aja. Pekerjaannya cuma itu aja. Kalau di sini diajarkan semua tentang perpustakaan. Nah, kalau di sini tuh ya, selama bisa kami ajarkan. Nanti kasih tugas ini dari segi pengolahan, udah pengolahan nanti kelayanan, sama kasih shelving juga, sama memperbaiki buku juga gitu. Itu karena mungkin perpustakaannya masih kecil ya, jadi semua bisa kejamah kan. Kalau perpustakaannya gedungnya udah sangat besar kan, pasti di sana ya susah ditempatkan di tempat lain tuh. Iya. Nanti birokrasinya juga kan kadang-kadang satu tempat tidak mau menerima ya. Nah, itu makanya harusnya ada regulasi untuk tempat menerima mahasiswa magang ya. Dikasih job desk-nya tuh sudah dikonsepkan dulu ya. Oh, hari ini dijadwalkan, hari ini tempatnya di mana, pekerjaannya apa, itu harusnya seperti itu. Harusnya ya. Nanti dikembalikan lagi ke tempat itunya kan, itu masing-masing. Itu. Apa lagi? Kalau ini Pak, kan di perpustakaan itu pasti akan meningkatkan akses dari penggunaan terhadap informasi layanan. Kalau di sini itu gimana Pak? Ya, kita masih memang kedepannya masih itu wajib ya. Memang sangat keharusan untuk meningkatkan informasi itu, karena layanan makin hari makin banyak. Kita makin hari. Saya dari awal kan dari mahasiswa dari sekitar 150 mahasiswa sampai sekarang 5.600, tadinya 6.000 ya, sudah pada lulus. Layanan tuh makin hari makin meningkat.
kan. Jadi keperluan untuk meningkatkan informasi itu memang kebutuhan makin sangat banyak ya. Kalau dulu mahasiswanya masih sedikit, untuk informasi itu bisa secara sharing gini ya, bisa dekat dari kedekatan atau beberapa orang bisa semua tersampaikan. Kalau mahasiswanya sudah sangat banyak kan gitu harus punya media sosial yang benar-benar tiap hari up to date ya. Tiap hari up to date, informasi tiap hari itu update. Jadi tersampaikannya tuh memang jadi rutin. Jadi kadang kalau disampaikannya cuma sekali aja belum tentu semua tersampaikan informasi itu. Kayak memang kami sempat diposting di IG itu hari libur ya, untuk libur sudah diinformasikan cuma satu kali aja, cuma itu habisnya 24 jam ya, hilang aja, tidak semua mahasiswa tahu. Itu kadang-kadang kalau untuk ini kan informasi atau disampaikan dari segi pengumuman ya ke mahasiswa, tolong sampaikan ke yang lain, di share secara ya WhatsApp ya, share ke teman-teman yang lain bahwa perusahaan mau tutup, ada agenda kegiatan di luar. Nah kadang-kadang itu tidak tersampaikan ke semua, ada aja mahasiswa yang tidak tahu. Untuk bebas pustaka ya, untuk bebas pustaka untuk mahasiswa akhir sudah dipajang di pamflet-pamflet ya, sama diinformasikan di fakultas. Untuk segi administrasi ini, alur administrasinya ada aja yang tidak tahu. Makanya untuk segi penyampaian informasi ke depan tuh memang sangat penting ya, harus ada orang khusus yang bagian informasi tiap hari menyampaikan up to date ya, bahkan informasinya tiap hari itu disampaikan berulang-ulang karena banyak ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang masih tidak tahu lah ini kemana aja. Bahkan kemarin juga ada mahasiswa yang kesini ya, mau ngambil ijazahnya itu baru mau diambil sudah sekitar 2 tahun. Kan 2 tahun yang lalu perpustakaannya masih di bawah. Pak, saya cari-cari perpustakaannya di bawah, baru tahu di sini. Nah, dulunya kan memang di bawah lantai 4 ya. Nah, itu jadi informasi itu memang harus up to date ya. Nah, itu. Jadi harus ada orang yang khusus tiap hari itu menyampaikan informasi. Kalau di sini kan saya sangat sibuk dengan perkembangan sama layanan, untuk pengembangan tiap hari itu kan harus ini pertimbangkan ini buku untuk buku mata kuliah ini lebih baiknya cari yang mana ya kan, itu dipertimbangkan. Untuk ngelis buku itu sampai beberapa bulan, sama untuk pembeliannya juga kadang-kadang ribet ya. Kadang-kadang ini kemarin juga sudah dipesankan ke penerbit buku bahwa ini segera mau dipakai bukunya teh, penerbitnya teh malah nggak ada, atau gitu beli online ya kan. Nah itu jadi untuk harus jadi kendalanya tuh ya, untuk informasi itu harus up to date-nya tuh memang harus ada SDM khusus. Jadi perpustakaan tuh memang harus luas ya. Kelihatannya tuh memang sangat disepelekan semua ya, ini kenyataan di lapangan ya, di beberapa universitas atau perguruan tinggi khususnya swasta ya. Kalau negeri itu memang udah negeri mau lewat dulu lah kan. Memang udah full standarnya, full satu set lah itu kan. Semua job desk-nya juga sudah terpenuhi semua. Kalau di swasta tuh kadang-kadang banyak disepelekan kan. Ada udah ada kampus yang udah puluhan tahunnya, kampusnya udah tua, mahasiswanya sangat banyak, pustakawannya, penjaga pustakanya cuma satu. Cuma satu. Itu kan untuk semua pekerjaan tentang perpustakaannya, khususnya penyampaian informasi itu kan sangat banyak ya. Itu tidak akan beres itu kan. Ya memang kalau tidak ada perpustakaannya, kecuali tidak ada produksi. Kalau di sini kan sibuk terus ya. Kalau di sini ya, nggak tahu di tempat yang lain sih. Sepengetahuan saya tuh, saya sama sharing ke penerbit buku ya sama marketing buku. Terus si marketing ini tuh suka berkeliling ke perpustakaan. Hampir tiap minggu, tiap bulan tuh dia tuh berkeliling ngobrol sama perpustakaannya tuh. Ya, makanya jadi saya tahu soal perpustakaan tuh, selain sharing sama pustakawannya, sama informasi sama ini, sama orang penerbitnya, manajer ini. Yang manajernya ini bukan manajer sih, biasanya sudah senior ya, sudah sangat senior lah di bagian penerbitan tuh, di bagian marketingnya tuh sudah senior. Dia tiap hari keliling semua perguruan tinggi di Jawa Barat ini. Dia tuh penerbit buku namanya Pak Kohar. Namanya kemarin terakhir tuh dia harus habis dari Politeknik Negeri Subang. Saya tahu informasinya tadi, hampir pas kesini sharing cerita. Ada perpustakaan tuh yang ini kemarin juga ngobrol sama pustakawannya di Uninus kemarin itu, si Bu Cucu ngobrol kan, ngobrol si Bu teh apa susah, kami gak ada kendala. Nah seperti itu kan, banyak pekerjaan tidak tertangani. Nah itu kan, jadi sedangkan perpustakaan perguruan tinggi ya atau universitas itu job desk-nya sangat banyak. Untuk melayani mahasiswa tuh dari segi informasi, mengadakan sumber rujukan, itu mengadakan pelatihan jurnal atau tentang apa itu sudah tidak ada. Sama seperti di sini. Sama di sini. Jadi untuk memberikan informasi ke layanan informasi ya, khususnya layanan informasi ke pemustaka tuh memang kurang. Jadinya kurang. Targetnya tuh memang untuk akreditasi ya, untuk akreditasi perpustakaan tuh itu tuh harus ada.
malahan mah adanya tuh apa ya, apalagi saya tuh untuk informasi itu jadi malahan mah harus dijadwalkan, harus ada jadwalnya rutin sama surat administrasinya. Nanti misalnya mengadakan seminar atau pelatihan atau pelatihan apa di perpustakaan soal sharing pengetahuannya gitu. Itu tuh untuk akreditasi ya, makanya kita sangat kondisinya belum semua terpenuhi kan. Kalau kan tadi tuh lebih fokus di pengadaan buku gitu ya. Cara supaya tahu buku apa kebutuhan mahasiswa itu dari pustakawan UMB ngadain G-form atau ada atau kayak request sendiri gitu. Ada itu G-form-nya, sudah disediakan di ini kan di web ya, di web perpustakaan di Opok di bawahnya itu disediakan. Kalau ada mahasiswa request bukan secara lisan juga ada, mahasiswa secara lisan juga ada, itu tuh mahasiswa tuh yang request buku. Kalau untuk dosen tuh, nah ini juga kemarin jadi pembahasan nih, ini pembahasan kami perpustakaan UMB sama UIN kemarin tuh, namanya Bu Sopi bagian apa tuh pengolahan kan ya, nah kemarinnya soal pengadaan tuh kemarin tuh ya, sama kendalanya tuh kan. Jadi soal pengadaan tuh kalau di share ke mahasiswa secara massal ya, nanti requestnya tuh yang aneh-aneh banyak gitu ya. Memang nggak apa-apa ya, memang nggak apa-apa itu memang lihat jadi kebutuhannya tuh apa. Nah itu nantinya dipertimbangkan. Kalau di sini tuh memang tidak terbuka ya, tidak terbuka ke mahasiswa. Pasti kalau secara terbuka gitu tuh pernah mengadakan tahun berapa lupa lagi saya tuh. Permintaannya tuh sangat banyak. Ada satu mahasiswa sampai minta seberapa puluh buku requestnya tuh. Seperti itu kalau di share secara ini tahu. Nah lihatnya gini, kalau saya tuh mahasiswa yang sering ke perpustakaan, yang secara lisan langsung, kalau memang di layanan ya, karena di layanan jadi tahu kalau bagian pengembangan sama bagian layanan tuh memang interaksi langsung ya. Jadi kebutuhannya tuh tahu. Jadi kita listkan aja. Kalau di share ke mahasiswa secara seperti itu banyak. Pernah juga share ke dosen ya, untuk kebutuhan dosen. Kami share, kami ngobrol sama Win juga, wah Pak benar pusing itu Pak, kalau minta share kebutuhan seperti itu. Nah kami juga pernah di share ke dosen tuh di Google Form. Ada yang ngisi, ada yang enggak. Nah sama Pak Kepala diakalin lagi. Ini tuh dosennya gimana? Engkau pengen buku ya, engkau minta buku, tapi enggak ngisi ya, enggak ngisi Google Form. Di secara japri dibikin lembar form dibikin form isian ya, secara kertas di print dikasihkan. Nah, ada yang secara ngisi seperti itu. Nah, tapi kami itu dipertimbangkan lagi ya, di perpustakaan tuh sama bagian pengadaan tuh sama saya itu dipertimbangkan lagi. Ini gak masuk akal. Ini buku bukan gak masuk akal, belum waktunya lah, ini belum waktunya ya. Ada buku harganya sampai 3 juta satu buku, ada satu buku 2 juta. Ini mana mahal ya. Bisa untuk beberapa buku yang lain. Nah, kita kesampingkan dulu. Ada juga yang ini nih, bukunya tuh memang adanya buku. Ada juga dosen minta tuh buku lama ya, dicari, kita browsing di Google, nggak ada tuh bukunya tuh. Ini buku tahun berapa, cari kepala sari ya, diusahakan, diikhtiarkan kan, supaya ada. Memang karena untuk akreditasi ya, untuk kebetulan akreditasi ternyata di lapangan tuh nggak ada, sudah nggak ada, susah, coret lagi. Nah sisanya tuh sama saya. Makanya untuk pengadaan buku ya, tapi untungnya tuh tepat sasaran. Karena mungkin udah pengalaman ya, karena mungkin udah pengalaman sama sharing sama mahasiswa juga, tepat sasaran. Karena ngelis bukunya tuh harus dipertimbangkan, harus lama ya, secara lama, sama lihat kebutuhan juga tahunnya. Saya kemarin diskusi sama Win juga seperti itu, kebutuhan tahun. Harus di tahun buku, apakah sama dosen tuh buku metode penelitian ini tuh memang masih dipakai atau enggak. Nah itu dipakai atau enggak. Nah kita pertimbangkan. Kalau saya tuh untuk pengadaannya khususnya ya, mayoritas buku baru, mayoritas buku, makanya beberapa buku tuh lihat tahunnya tuh buku terbitan baru. Kecuali memang ada bukunya tuh memang buku tahun lama ya, tapi masih dipakai, itu dibeli. Kemarin juga ada permintaan sama mahasiswa tuh, Pak ini beli buku MSDM ya, manajemen sumber daya manusia yang Pandi Apandi. Lihat di Shopee, di Google juga nggak ada. Ternyata buku lama. Ada juga banyaknya tuh bajakan. Nah cari penerbitnya, diusahakannya.
Oh ternyata penerbitnya di Pekanbaru, Riau. Nah itu memang bukunya murah ya, tapi ya sudah dilistkan, makanya itu perlu pertimbangan ya. Nah pustakawan tuh memang harus ada bagian yang harus memahami silabus ya, silabus kurikulum. Nah itu tuh harus kita pelajari, makanya di sini tuh kadang-kadang diabaikan ya, kadang-kadang disepelekan pustakawan tuh, padahal itu harus ada pustakawan yang memahami. Seperti kemarin kan di UIN jadi masalah kan, bukan jadi masalah, jadi kendala ya untuk akreditasi itu. Jadi untuk itu kan menggerafikan buku kebutuhan ini, buku prodi ini berapa persen ya. Nah itu kemarin kenyataannya di lapangan ya, karena buku udah puluhan ribu ya, kayak kemarin kan buku perpustakaan UIN sudah puluhan ribu, udah sangat banyak. Kalau untuk dicek satu-satu itu rumit, perlu waktu bertahun-tahun kan itu untuk cek satu-satu tuh. Nah kemarin tuh itu seperti itu. Kadang-kadang untuk pengapas pengadaannya Pak ya, kemarin ke Bu